dikatakan saling. Ya, dia memulai, kita membalasnya. Tapi sama-sama ingin mencelakai, itu namanya biror. Sama dengan qatala membunuh, kita saling membunuh, begitu kan? Doror, biror. Al-Thalithu wa Thalathun, hadis yang ke-33. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadithun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'duhu fi as-sahihain. Dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah ridha keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika setiap orang diberikan atas pengakuan mereka, maka ya, orang-orang itu akan mengaku harta orang lain dan darah orang lain, maksudnya menuntut balas darah. Kalau ada yang dibunuh, menuntut agar dibunuh juga, gitu kan. Lakin al-bayyinah akan tetapi bukti alal mudda'i bagi orang yang mengaku. Orang yang mengaku-ngaku harus punya bukti. Wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Ini hadis biasanya dipakai dalam masalah hukum. Kalau ada dua orang yang bersengketa, satu mengklaim, satunya mengingkari, maka yang mengklaim mengaku-ngaku harus punya bukti. Yang ingkari mengatakan saya nggak melakukan itu. Ya, satu menuduh, satu mengingkari. Yang menuduh harus ada bukti, yang mengingkari harus punya apa? Harus bisa bersumpah. Artinya dia cukup bersumpah. Kalau memang bukan dia yang melakukan, ya sudah, saya bersumpah karena Allah Ta'ala bahwa sebutkan gitu kan. Ar-Rafi'u wa Thalathun, hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhoinya berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Para ulama mengatakan melihat di situ tidak hanya melihat dengan mata, tapi artinya mengetahui. Ya, barang siapa yang mengetahui kemungkaran, kalau mengetahui bisa melihat langsung atau diberitahu oleh orang lain. Ya, dia tidak melihat, tapi ada orang yang menyampaikan kepadanya adanya satu kemungkaran. Ya, man ra'a man alima, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kan alam taro, bukankah kamu tidak melihat wahai Muhammad apa yang Allah ya, balaskan kepada ashabul fil, tentara gajah itu. Padahal Rasulullah di tahun gajah baru lahir, bagaimana mau melihat gitu kan. Alam taro artinya alam ta'lam. Nah, bukankah kamu mengetahui cerita tentang pasukan gajah, itu maksudnya. Alam taro, alam ta'lam, sama dengan man ra'a minkum munkaran man 'alima, barang siapa di antara kalian yang mengetahui kemungkaran, bal yughayyirhu bi yadihi, kalau dia bisa maka dia ubah dengan tangannya, karena itu lebih cepat dengan tangan, dengan kekuasaan. Ada orang yang mengatakan demikian ya, karena dengan kekuasaan dengan tangan lebih cepat berubahnya kemungkaran itu. Fa'ilam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak bisa maka dengan nasihat kebaikan. Ya. Fa'ilam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak bisa dengan nasihat maka dengan hatinya, artinya ingkar dalam hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah adhaful iman, itu bukan berarti imannya lemah. Ya, karena ingkar dalam hati itu kan kadang dalam keadaan terpaksa, kita nggak bisa lagi untuk ingkar dengan lisan, maka kemudian kita ingkar dalam hati. Bukan berarti imannya lemah. Maksudnya apa itu? Al-Iqul iman aqallu tamratan. Ya, hasilnya itu paling sedikit. Kalau kita ingkar dalam hati, hasilnya sedikit. Beda dengan kalau kita ingkar dengan lisan, hasilnya lebih banyak kan lagi. Beda dengan kalau kita ingkar dengan tangan, hasilnya lebih nyata, begitu kan?
Tapi kalau ikat dalam hati kan hasilnya sedikit. Nah, karena ikatnya kita tidak ditunjukkan dalam hati saja, gitu kan? Itu artinya Abu Iman. Ini fa'ilam yastati, terus yang dengan bikolbi itu famalam yastati, benar? Oh iya, famalam yastati. Ada riwayat fa'ilam yastati. Ada riwayat famalam yastati. Ya, saya ada bacanya fa'ilam yastati. Famalam yastati fa'iqalbihi wa dzalika Abu Iman, rawahu Muslim. Al-hadits al-khamis wa salatun. Hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala ba'i ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membuat kezaliman pada musuh. Janganlah kalian saling marah dan janganlah kalian saling berpaling. Dan tidak boleh seseorang membeli apa yang sudah dibeli oleh orang lain. Oleh ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Tidak boleh orang yang sudah deal dalam transaksi jual beli, kemudian datang orang ketiga mau membelinya. Itu sudah milik pembeli yang pertama. Ya, meskipun pembeli yang kedua menawarkan dengan harga yang lebih tinggi, kalau sudah akad selesai ijab kabulnya, maka tidak boleh ada orang lain yang membelinya, kecuali kalau masih dalam tahap milih-milih, belum ada transaksi. Meskipun sudah nanti saya mau beli ini ya, tapi kan belum ada ijab kabulnya, saya beli saya jual, belum ada kan? Nah itu masih boleh ditawarkan kepada orang lain. Tapi kalau sudah ada kata ijab dan kabul maka tidak boleh. Ya, untuk dibeli. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, tidak menghinanya. At-taqwa hahuna. Taqwa itu ada dalam atau ada di sini. Dan Rasulullah memberikan isyarat kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. Cukup seseorang itu dikatakan sudah berbuat keburukan jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim bagi muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. As-sadis wa thalathun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allah 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allah 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu ta'ala fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila jannah wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi 'azza wa jalla yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffadhum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim bi hadzal lafz. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan jalan bagi seorang muslim dari kesusahannya, dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan memudahkan baginya, ya, memberikan jalan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup pada seorang muslim aibnya, ya, maka Allah akan menutup aibnya nanti di dunia dan di akhirat.
Allah akan selalu menolong hambanya jika hambanya selalu menolong saudaranya. Barang siapa yang meniti jalan untuk kemudian dia cari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah seorang dan tidaklah sebuah atau sekelompok kaum yang kumpul di satu masjid dari masjid-masjid, ya. Kemudian mereka membaca Al-Quran, tadarusan Al-Quran di antara mereka, kecuali akan turun bagi mereka ketenangan, sakinah, dan akan diberkahi dengan rahmat Allah serta didoakan oleh malaikat. Dan disebutkan oleh Allah di antara para malaikat. Artinya malaikat menyebutkan orang ini dalam kebaikan. Wa man batta'a bihi 'amaluhu, orang yang memperlambat amalnya, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Maksudnya apa? Orang yang punya nasab mulia, nasabnya mulia, tapi amalan dia sendiri itu tidak baik, maka nasabnya tidak akan menjadikan apa? Dia terkenal. Ya terkenal mungkin dalam nasabnya saja, tapi amalannya tidak baik. Ya sudah. Berbeda dengan orang kadang nasabnya biasa-biasa, tapi amalannya baik, itu bisa mempercepat dia untuk mendapatkan kemuliaan. Jadi nasab saja tidak kemudian menjamin kemuliaan pada seseorang. Harus ada dua, nasab yang baik, amalan yang baik. Itu luar biasa kalau orang seperti ini. Tapi kalau orang hanya mengandalkan, bapak saya dulu begini, saya adalah keturunan ini, tapi dianya sendiri nggak punya amalan yang baik, ya sudah. Orang akan melihat bapaknya dia, orang akan melihat siapa nenek moyangnya, tapi dianya tidak akan dilihat, gitu ya. Tapi kalau orang mungkin nasabnya biasa-biasa, tapi amalannya baik sekali, orang akan melihat orang tersebut siapa dia, gitu kan? Ini man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. As-sabi'u wa thalathun, hadis yang ke-37. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. وانظر يا أخي وفقني الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة بالتوكيد وشدة الاعتناء. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. Hadis yang ke-37 dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah SAW, dari apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Ta'ala. Itu hadis apa namanya? Hadis qudsi. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menentukan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan masing-masing itu. Barang siapa yang punya keinginan hamma, ya, hamma itu dia antara ingin melakukan dan tidak ingin melakukan, tapi rasa ingin melakukannya lebih tinggi, itu namanya hamma. Ya. Beda dengan ragu-ragu, kalau ragu-ragu 50-50, mau melakukan atau tidak, 50%. Kalau hamma itu ada keinginan melakukan, ada juga tidak melakukan, tapi keinginan melakukannya itu lebih dominan, itu namanya hamma. Barang siapa yang ingin melakukan kebaikan kemudian tidak dia lakukan, ya, maka apa? Allah catat bagi dia satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan, hanya ingin saja, ingin tabarukan kitab bulan depan, ya, ingin saja. Nah,
nanti daftar belum transfer, kan ingin saja kan. Transfer ke siapa? Nuruddin. Bandar sebenarnya bandar. Wa in hamma biha, kalau kemudian hamma untuk melakukan sesuatu yang baik, kemudian dia lakukan, kata bahwa Allah indahu asyra hasanah, maka Allah berikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang tidak tertentu. Artinya Allah yang Maha tahu berapa kelipatannya. Wa in hamma bisayyi'ati, kalau orang punya keinginan melakukan keburukan, falam ya'malha, tapi tidak jadi dilakukan, kata bahwa Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilah, Allah jadikan dia mendapatkan 1 pahala kebaikan kamilah, sempurna. Ya, artinya apa? Hatinya sudah kemudian tidak mau, udah itu kan jelek, buruk, saya nggak jadi melakukan. Itu dijadikan apa? Diberi pahala 1 kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha, orang punya keinginan melakukan keburukan, kemudian dilakukan, Allah catat bagi dia apa? Sayyi'atan wahidah, hanya 1 saja, sayyi'ah, hanya dosa 1 saja, tapi tidak disebutkan kamilah. Ya, hanya 1, artinya sedikit sekali catatan dosanya. Beda dengan kalau pahala yang sempurna, itu kan begitu luar biasanya kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau untuk dosa disebutkan hanya 1 dosa saja. Ya. Hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari. Jadi tidak ada dosa yang sempurna ya. Ya. Ini kalau yang dijelaskan di bawahnya itu, lihat wahai saudaraku, semoga kita diberikan oleh Allah taufik ya. Ya, bagaimana begitu mulia, begitu agungnya kemuliaan Allah Ta'ala. Ya, perhatikan lafaz-lafaz ini. Ketika Allah menyebutkan indahu hasanah, ya, dalam faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, katabahu Allahu indahu hasanatan kamilah. Jika orang ingin melakukan kebaikan kemudian tidak sempat dia lakukan, maka Allah catat baginya. Itu menunjukkan kalau kebaikan itu benar-benar diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Allah catat baginya. Bagi Allah Ta'ala diberikan catatan apa? Kebaikan. Kemudian Allah menyebutkan kamilah, menunjukkan bahwa apa? Allah berikan kebaikan yang sempurna. Ya. Kemudian juga apa? Allati hamma wa qala fis sayyi'ah, yang baris ketiga, wa qala fis sayyi'ati, dan Allah dan Rasulullah menyebutkan dalam keburukan, allati hamma biha tsumma tarakaha, katabahu Allahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang ingin melakukan keburukan tapi kemudian dia tinggalkan, Allah berikan balasan pahala 1 kebaikan yang sempurna. Ba'akadaha bikamilah, Allah sebutkan dengan kata-kata apa? Kamilah, sempurna. Padahal itu keburukan tapi tidak jadi dilaksanakan, itu disebutkan kamilah, sempurna. Tapi wa in amilah, kalau dilakukan, katabaha sayyi'atan wahidah, kalau dilakukan keburukan itu hanya dicatat 1 perbuatan dosa, tidak disebutkan dosa yang kamilah tadi, dosa yang sempurna tidak ada. Ya, ini menunjukkan begitu mulianya Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Al-Thani wa Talatun, hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taytuhu wa la in ista'adani la u'idannahu. Rawahu Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi juga, man 'ada li waliyan, orang yang memusuhi bagiku seorang wali, artinya orang yang memusuhi waliku. Ya, ini wali, orang yang benar-benar sempurna atau benar-benar derajat keimanannya tinggi, kemudian sampai pada derajat orang yang saleh, wali.
Faqad adantuhu bil harbi, orang yang memusuhi waliku maka aku ingatkan bahwa aku memusuhinya, memeranginya. Ya, orang yang memusuhi wali, karena wali itu kan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah orang itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma tarattu alaihi, daripada yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah seorang hamba itu terus mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya. Berarti syarat orang itu menjadi wali harus melakukan semua kewajiban, baru kemudian ditambah dengan hal-hal yang disunnahkan. Kalau mau menjadi apa? Wali. Ya. Sunnah ini sunnahnya itu dilakukan dengan apa? Istiqomah. Maka dikatakan wa ma yazal, dan senantiasa orang itu mendekatkan dengan hal-hal yang disunnahkan sampai Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, fa idza ahbabtu, kalau aku, kata Allah, sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjaga pendengarannya. Bukan Allah menjadi telinganya, ya, tapi Allah akan menjaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, Allah akan menjaga penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, Allah akan menjaga tangannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, Allah akan menjadi kakinya. Allah akan menjaga kakinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah menjaga telinga, mata, tangan, dan kaki itu maksudnya apa? Allah memberikan keberkahan pada anggota badannya. Bisa jadi Allah memberikan kemuliaan pada pendengarannya, sehingga dalam jarak yang begitu jauh bisa mendengar ucapan seseorang. Itu yang namanya karomah, kan? Atau penglihatannya begitu tajam, sehingga dalam jarak yang begitu jauh dia bisa melihat apa yang jauh, gitu kan? Atau Allah berikan kekuatan pada tangannya, sehingga dengan tangannya sekali dia hentakkan bisa kemudian memgoyahkan apa, gitu kan? Itulah wali. Atau Allah berikan kekuatan pada kakinya, sehingga kemudian ada namanya ahli khotbah, yang berjalan berapa langkah sudah jauh, gitu kan, jaraknya. Itulah wali. Ya, sebagian mengatakan demikian. Sebagian mengatakan bahwa Allah jaga pendengaran, penglihatannya dari hal-hal yang maksiat. Nah, sebagian ulama mengatakan Allah berikan kekuatan pada anggota badannya itu, sehingga muncul karomah-karomahnya itu. Nah, ini maksud dari hadis tersebut. Wa in sa'alani a'taitu, kalau dia meminta kepadaku maka aku akan memberinya. Wala in ista'adani, kalau memohon perlindungan kepadaku, la u'idannahu, pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Wali, ya, ini orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, ya, apa yang diminta oleh wali tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini padahal hadisnya sudah jelas riwayat dari Imam Bukhari, ya. Tapi kalau orang hadis kenapa nggak percaya adanya wali, kan? Wali itu nggak ada katanya. Nggak ada orang yang karomah itu, nggak ada katanya. Padahal kan sudah jelas ini, kan? Wali, ya. Yang ada wali kukun. At-tasi'u wa tsalathun, hadis yang ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wal isyan wa mastukrihu alaihi, haditsun hasan, rawahu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan bagiku, tajawazali, memaafkan bagiku untuk umatku kesalahan. Kesalahan yang dimaksud ini apa? Salah ucap dengan tidak sengaja atau salah melakukan karena tidak sengaja. Itu yang namanya kesalahan di sini. Bukan orang salah karena tidak tahu hukumnya dimaafkan, tidak. Ya, kalau orang salah karena tidak tahu hukumnya tetap diberi hukuman sebagaimana syarat.
Tapi kesalahan yang dimaksud ini adalah orang yang salah ucap. Mau ngomong A, keluar B, itu namanya salah ucap kan? Mau melangkah ke sini, ternyata dia ke sana, gitu kan? Itu namanya salah tingkah. Salah dalam melakukan sesuatu. Bukan salah tingkah, bukan ya. Salah ketika dia melakukan sesuatu. Seperti yang terjadi pada seorang yang hilang kudanya sama perbekalannya, hilang. Dia habis itu, ketika itu dia istirahat, dia tambatkan kudanya, dia ikat dengan erat gitu kan, kemudian dia tidur. Bangun tidur, kudanya hilang, sudah nggak ada. Lepas kemana, dia cari kemana-mana, sudah nggak ketemu. Akhirnya dia capek, tidur lagi dia. Capek di bawah pohon tidur. Ketika bangun tidur, dia dapatkan kudanya di depan dia. Saking senangnya gitu kan. Saking senangnya, kemudian dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Kebalik. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kebalik. Kemudian cerita ini disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya salah. Saya ketika itu saya ngomong, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Apa kata Rasulullah? Akhto'a rajul. Orang itu salah ucap. Maunya tidak ngomong begitu. Ya, ngomongnya harusnya dibalik gitu kan, tapi salah ucap. Yang seperti ini dimaafkan. Ya. Buat nisyan atau yang lupa. Ya, kayak kita lupa rokaat gitu kan, dimaafkan. Seandainya benar-benar memang kita kurang rokaatnya karena lupa kita, ya sudah dimaafkan. Ya. Wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dipaksakan kepadanya, artinya dipaksa oleh orang-orang kafir untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarak, tapi kemudian dia lakukan, tapi hatinya tidak lapang dada. Ya, dipaksa oleh orang-orang kafir untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak, maka akan dibunuh. Ya. Di antaranya seperti apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu putra dari Yasir dan Sumayyah. Sumayyah dan Yasir itu dua-duanya dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tinggal kemudian anaknya namanya Ammar. Ya. Karena dua orang tuanya ketika dipaksa gak mau mengikuti paksaan orang-orang kafir, maka dibunuh dua-duanya. Sumayyah itu wanita yang syahidah yang pertama kan di sejarah sejarah Rasulullah SAW. Nah, tinggallah kemudian Ammar yang sendirian dipaksa. Kalau tidak, dia akan dibunuh sebagaimana orang tuanya. Maka kemudian Ammar mengikuti paksaannya dengan mencaci maki Rasulullah. Tapi kemudian dilepaskan. Setelah dilepaskan, dia menyesal. Datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, menceritakan kejadiannya. Maka apa kata Rasulullah? Kalau seandainya mereka kembali memaksamu, ya kembalilah dengan ucapan yang kamu ucapkan tadi. Artinya apa? Udur. Boleh bagi orang yang dipaksa dengan diancam untuk dibunuh, untuk melakukan apa yang dipaksakan itu. Ini artinya wa mastukrihu alaihi. Kalau orang dipaksa, maka ada udur untuk apa? Melakukan apa yang menjadi paksaan mereka. Ya, tiga hal ini, salah ucap, lupa atau dipaksa, itu menjadi apa? Udur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Arba'un, hadis yang ke-40. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika, rawahu Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Umar berkata, ya, semoga Allah beri keduanya, berkata, Rasulullah SAW menepuk pundakku, kata Abdullah bin Umar. Beliau kemudian mengatakan, jadilah kamu itu di dunia bagaikan orang yang asing atau orang yang sedang bepergian, musafir. Ya. Jadi kalau kita di dunia bagaikan orang yang asing atau orang yang sedang bepergian, pasti merasa apa? Sementara. Kalau orang asing di satu tempat pasti tidak nyaman, ya kan? Karena asing.
pasti dia akan sementara di situ. Kenapa? Karena asing. Kalau orang asing nggak nyaman di situ kan, kecuali kalau kita sudah lama di tempat itu pasti merasa nyaman dalam tempat itu. Tapi kalau orang yang asing, coba kita datang ke satu kampung, itu asing bagi kita. Mau kenalan dengan siapa saja repot kita, mau ngomong dengan siapa saja repot. Yang seperti ini pasti apa? Nggak nyaman di tempat itu. Artinya jadikanlah di dunia ini kita tidak ingin kenyamanan, tapi kita ingin ibadah. Orang yang ibadah itu pasti nggak nyaman. Orang yang ahli ibadah pasti nggak nyaman. Nah, bagaimana orang yang asing, maksudnya tidak nyaman dengan dunia yang ada sekarang ini. Atau orang yang sedang bepergian. Kalau orang sedang bepergian pasti apa? Di situ hanya sementara. Kalau kita bepergian sekarang, kita singgah di satu tempat. Pasti kita akan mengatakan, saya di sini cuma sementara. Pasti saya akan bepergi, akan meneruskan perjalanan. Begitulah kita seharusnya di dunia. Menjadikan dunia ini hanya apa? Sesuatu yang sementara. Berapa sih kita di dunia? Ya. Tujuan kita apa? Akhirat. Tujuan kita akhirat. Kalau kita tujuannya akhirat, maka jangan terlalu banyak membawa beban dunia. Kalau tujuan kita adalah tujuan akhirat, maka jangan terlalu banyak membawa beban dunia. Kenapa? Semakin banyak beban dunia kita semakin berat. Ya, semakin repot nanti. Di akhirat nanti akan dipertanyakan lebih banyak lagi. Ya. Makanya kalau punya hasil apa saja bagi-bagi. Jadi penyebarannya itu banyak penyebarannya. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, jika datang waktu malam, masa itu dalam bahasa Arab bisa diartikan malam, bisa diartikan sore. Tapi yang benar di sini adalah malam. Jika datang waktu malam, jangan tunggu datang waktu pagi. Ya, jika datang waktu pagi, jangan tunggu waktu malam. Maksudnya, jika ada kesempatan melakukan kebaikan di malam hari, jangan tunggu esok hari. Jika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan di pagi hari, jangan tunggu nanti malam. Maksudnya begitu. Lakukanlah kebaikan itu sekarang juga. Ya. Dan ambillah, artinya manfaatkan dari kesehatan kamu untuk masa waktu sakitmu. Dan ambillah dari ambillah manfaat dari hidupmu untuk apa? Matimu. Artinya siap-siaplah. Ya, ketika kita hidup manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk waktu kita ketika meninggal dunia. Al-Hadi wal Arba'un, hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawanya, hawa nafsunya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya tunduk pada syariat Rasulullah SAW. Karena orang kalau hanya mengikuti hawa nafsunya, ya yang ada adalah jauh dari syariat Rasulullah SAW. Hadis yang ke-42, hadis yang terakhir. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu, jika kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu dari apa yang telah engkau lakukan sebelumnya, dan aku tidak
Wala ubali itu ya, tidak peduli. Artinya berapa saja apa yang kamu lakukan sebelumnya akan aku ampuni. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu sampai kepada setinggi langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, pasti aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku maksudnya beribadah kepadaku, ya, seandainya engkau mendatangiku artinya melakukan sesuatu yang menjadikan semua yang dilakukan itu adalah bagaikan ya seluas bumi ini, tapi semuanya itu berbentuk dosa. Kemudian engkau meninggal dunia, tidak lagi tadi itu meninggal dunia, bukan kemudian engkau bertemu denganku. Kemudian engkau meninggal dunia, tidak melakukan kemusyrikan kepadaku dengan sesuatu pun, maka aku akan memberikan kepadamu dengan seluas dunia itu maghfirah. Artinya seandainya engkau datang nanti di hari kiamat dengan banyak dosa, ya, tapi engkau punya iman yang benar, tidak musyrik kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, ini artinya apa? Begitu mulianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang mukmin. Artinya orang mukmin itu memungkinkan untuk diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Al-Imam An-Nawawi memulai hadis arba'in dengan niat agar kita bisa mengatur niat, dan mengakhiri hadis arba'in dengan apa? Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu memang sengaja beliau menulisnya seperti itu agar kita tahu bahwa sebanyak apapun dosa kita, jika kemudian kita bertobat kepada Allah, maka Allah Maha Pengampun. Itu begitu mulianya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya jangan putus asa. Selama kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan hidup di dunia ini, sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, maka jangan lupa kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kira itu ya, semua hadis arba'in 42. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaganya, ya, biar bisa masuk dalam hadis yang tadi itu yang di awal juga. Barang siapa yang mau menjaga 40 hadis dari Rasulullah SAW untuk umatnya ini, maka nanti Allah kumpulkan mereka ini pada hari kiamat bersama orang-orang yang ahli fikih dan para ulama. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikumpulkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang ahli fikih dan para ulama. Amin. Sebelum menutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Dibuka pertanyaan. Pertanyaan kapan lagi kita? Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, ini ada klaim dari kelompok sebelah bahwasanya Syekh Yasin Al-Qadani ini juga sebagian guru-guru mereka Syekh Yasin Fatmullah itu adalah dari kelompok Wahabi. Bagaimana Pak Kiai tanggapannya? Ya, Syekh Yasin Al-Qadani itu tidak diakui oleh orang-orang Wahabi, dan Syekh Yasin Al-Qadani tidak kemudian pernah menyebutkan dalam sanadnya bahwa beliau pernah berguru kepada orang-orang Wahabi. Karena orang Wahabi itu sanadnya munqati itu terputus, tidak mungkin Syekh Yasin Al-Qadani kemudian menyebutkan sanad itu munqati tidak sampai pada Rasulullah SAW. Syekh Yasin Al-Qadani itu dikenal dengan sebutan Muslim dunia, orang yang punya sanad yang dijadikan rujukan oleh seluruh ulama dunia, Muslim dunia. Itu artinya apa? Bahwa hampir ulama-ulama dunia, hampir bukan saya mengatakan semuanya ya, hampir ulama-ulama di seluruh dunia itu sanadnya kembali kepada Syekh Yasin. Sanad keilmuannya itu kembali kepada Syekh Yasin, baik itu dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir dan yang lainnya. Maka tidak mungkin kemudian beliau berguru kepada orang yang sanadnya terputus. Orang Wahabi itu, coba tanya aja,
Ada nggak orang Wahabi yang sekarang katakan di Indonesia ataupun di mana aja, yang kemudian punya sanad Sahih Bukhari dari orang tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Kata dia, ya pokoknya kita belajar Sahih Bukhari dari guru saya, sudah itu selesai, itu sanad saya, gitu. Tidak demikian. Sanad itu ada dan bisa dipertanggungjawabkan sampai kemana dia belajar Sahih Bukhari. Sampai kepada Imam Bukhari mana sanadnya. Tapi itu gencar pakai di grup mereka, bahwasanya saya Yasin gurunya. Silakan. Saya udah pakai maaf ya. Tadi dia ada 39 kan lupa yang ditulis apa di ya betul. Ketika saya maaf jadi imam sholat gitu ya Bapak ya, kita merasa udah 3 rakaat tapi makmumnya bilang 2 rakaat. Nah itu yang itu pakai saya atau makmum. Kalau kita yang jadi imam ya Bapak, kita merasa imam saya itu udah 2 rakaat misalnya, tapi makmumnya bilang udah 3 rakaat misalnya seperti itu, karena dia bilang itu apa subhanallah gitu. Nah kita gimana? Jadi kalau memang yakin kita 2 rakaat, maka kita tidak boleh mengikuti. Tapi kita yakinnya 2 rakaat. Nah disitulah yang kemudian dikatakan lupa yang dimaafkan. Seandainya sebenarnya yang benar adalah makmum ya, tapi kita memang yakinnya ya 2, kita memang 2. Nah itu yang dikatakan lupa yang dimaafkan. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Kiai. Pertanyaan pertama adalah tentang al-a'raf. Al-a'raf itu yang pernah sekilas saya baca adalah tempat antara neraka dan surga. Tidak, jadi umat manusia itu nanti ada yang ditempatkan oleh Allah tidak ke surga, tidak juga ke neraka. Sedangkan jika menurut hadis yang terakhir tadi, jika dosa sebanyak apapun yang penting tidak menyekutukan Allah, maka Allah ampuni. Padahal tempat di akhirat itu cuma hanya surga dan neraka. Tapi kalau ada al-a'raf itu barangkali ada masanya atau bagaimana? Nomor 2-nya terkait fenomena yang di masyarakat kita yang tadi awal tentang pemutusan adanya lebaran kayak begitu. Bukankah ayatnya itu sudah jelas atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kalau dipadu-padankan dengan hadis maka aminkum munkar fal yughayyir biyadi tadi, maka kenapa pemerintah kita dalam hal ini Menteri Agama tidak menindak tegas ormas yang mengambil keputusan rujukannya ke mana ke Arab Saudi. Sedangkan Indonesia memiliki Menteri Agama yang mana bermusyawarah dari semua ormas, harusnya keputusannya sebagai wa ulil amri minkum tadi, sebagai representasi daripada atiullah wa atiur rasul. Apakah pemerintah dalam hal ini Menteri Agama termasuk wa dzalika ataful iman begitu tadi Kiai? Terima kasih, mohon penjelasannya. Dia pertama tentang al-a'raf. Dalam Al-Quran itu disebutkan wa 'alal a'rafi rijalun, dan pada al-a'raf itu ada orang-orang yang menghuninya. Apa al-a'raf itu? Al-a'raf itu dikatakan oleh para ulama surun, ya semacam ada batasan pagar yang ada di sebelum surga, surun ala babil jannah, sur pagar yang ada di atas di depan pintu surga dan akan ditempati oleh orang-orang yang ingin masuk surga tapi menunggu giliran. Karena tidak semuanya masuk surga langsung masuk surga, sebagaimana orang-orang soleh duluan, orang-orang yang bertakwa duluan. Tapi yang a'raf ini mereka yang orang mukmin tapi mungkin banyak dosanya, kadang taat, kadang enggak. Ini orang-orang yang lagi menunggu giliran. Al-a'raf itu mereka akan masuk surga dan mereka masuk penghuni surga. Cuma mereka menunggu di a'raf. Nah ini namanya a'raf. Jadi tetap bukan penghuni neraka, yang berada di a'raf itu penghuni surga. Dia hanya menunggu untuk sementara, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jika yang masuk surga duluan sudah masuk duluan, baru kemudian berlalu mereka. Itulah a'raf yang disebutkan oleh Allah. Adapun tentang apa itu, kalau tidak ditindak tegas, kata Pak Ketua, nunggu Pak Ketua jadi Menteri Agama. Ya, mungkin kalau
kita ini kalau dengan Saudi itu banyak sekali ya apa politiknya dan segala macam. Kalau kemudian tidak bekas mereka mengikuti Saudi ya katanya nanti ada juga gitu kan Saudi. Sebenarnya ya kita sebenarnya punya pendapat sendiri yaitu ya kita punya aturan sendiri, mazhab Syafi'i menentukan sendiri. Kita tidak bisa memaksakan jika kemudian dia beralasan saya ikut mazhab Abu Hanifah, kan repot jadinya kan. Berarti untuk kita yang lebih afdal mengikuti keputusan pemerintah. Oke. Mengenai yang Arab tadi Kiai, karena kebetulan kemarin saya di Jogja itu ada pembahasan di dunia rukyah, itu ada disebut orang itu ruhnya ada yang gentayangan. Sedangkan wong akhirat saja ada al-a'raf antara, maka di dunia pun sebelum kiamat itu ada 4 ruh antara barzakh itu antara illiyin dan sijin. Jadi yang enggak keterima di raudhah min riyadil jannahnya Allah pun tidak merasakan kufratan min kufarin nironnya Allah agul qabri, maka dia gentayangan. Bagaimana menurut Kiai itu? Adakah ruh yang gentayangan maksudnya? Yang disebutkan kan ruh itu kalau nggak di ahliyin di sijin. Ya, ahliyin itu bagi orang-orang yang soleh yang sudah mendapatkan rahmat Allah. Sijin bagi orang-orang yang kafir yang disiksa. Ada juga yang menyebutkan bahwa ruhnya orang-orang mukmin yang jasadnya hancur, tapi bukan termasuk yang soleh, maka dia berada di langit pertama, tidak di ahliyin. Ya, karena mereka akan menunggu. Kalau yang ini itu yang benar-benar sudah memang seharusnya dia akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi yang ini tidak dikatakan gentayangan kemana-mana, tapi berada di langit pertama, nunggu sampai nanti kiamat tiba. Dan jasadnya sudah hancur. Ya, kalau jasadnya masih ada kan dia ada di dalam jasadnya, dalam kubur di alam barzakh. Tapi jasadnya sudah hancur, maka ruhnya itu berada di langit pertama. Ada yang mengatakan demikian. Nah, yang gentayangan sehingga yang dalam tanda kutip dikonotasikan menghantui atau menjadi perwujudan itu tidak ya? Susana itu batal ya? Batal ya itu ya? Gimana kalau sama yang meninggal meninggal itu karena bunuh diri? Katanya jalannya arungnya itu dari anak banyak kan nonton. Itu tergantung hukumnya. Kalau kemudian memang dia bunuh diri kan dosa besar, memungkinkan untuk disiksa di dalam tubuhnya. Bagusnya bagaimana hukum saya kalau tidak disiksa. Dia Anda kan banyak kan katanya kalau daya bunuh diri itu ruhnya itu tidak diterima di langit dan di bumi, jadi itu kan jadi amal-amal. Enak, ahli masyarakat punya diri. Ini bunuh diri. Jadi gimana misalnya? Iya, ini kan kalau harus menyebutkan siksa kubur itu dengan jasad dan ruh, dengan jasad dan ruh. Kalau kemudian ruhnya disiksa, bagaimana dia dikatakan tidak diterima langit dan bumi, itu siksa. Jadi itu bisa saja ya Ustaz? Tidak ada dalilnya. Tidak benar. Berarti sama aja sama yang meninggal biasa gitu. Iya. Tapi jangan bunuh diri ya, Bu. Satu lagi ya. Tutup ya. Apakah hadis yang paling belakang tadi tentang Allah mengampuni betapapun dosanya banyak, ini yang dipakai sandaran kalau kita dengar banyak kiai-kiai atau di masyarakat orang yang alim kemudian melakukan dosa besar seperti penipuan, seperti yang di Cirebon itu kalau ibu-ibu yang cantik-cantik pengen masuk surga harus bergaul sama saya dulu, saya gaulin. Apakah mengambil dari dasar ini? Sehingga kalau kita lihat, oh ini kelasnya kiai, ini kelasnya kok sampai berani seperti itu, ada pembohongan. Kalau diantara kita kan warga NU ini kan kita ada, jangan ada dusta di antara kita. Tapi di luar sana kok banyak pemain-pemain yang seperti itu. Apakah kira-kira pakai dasar ini gitu ya? Enggak, saya kira enggak, karena ya kalau kemudian pakai ini salah paham dia, salah paham. Misalnya double. Paham tidak benar Gagal paham berarti. Seperti pakai rumah atau rumah
bukan kemudian 2, 3, 4 itu dihitung, dijumlah semuanya. Dan dia akan repot. Jadi satu lagi dong. Satu lagi ya. Karena berhubung tadi dengan pertanyaan itu, bagaimana iman Allah yu'annihu ma yasha wa yu'annihu ma yasha. Bagaimana? Ayatnya? Allah jadi pokok. Ya, Allah ma yasha wa yu'annihu ma yasha. Itu kan kebalik kan jadi Allah bisa menyiksa siapapun. Dan ini yang jadi itu bagi orang mukmin. Orang mukmin yang berdosa besar, berdosa besar, memungkinkan untuk diakhirkan untuk disiksa. Karena di akhirat orang mukmin yang mukmin, artinya dia beriman kepada Allah, cuma di dunianya ahli maksiat. Orang yang seperti ini di akhirat ada 2 kemungkinan. Kemungkinan mendapatkan ampunan sama sekali tidak disiksa, kemungkinan disiksa untuk sementara waktu saja, tapi tidak bisa lama-lama. Terima kasih. Ya Rabbana ta'arafna bi annana asrafna wa innana asrafna ala alladha asrafna fatub alaina tawbah taghfiru kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw turba wal muslimina ajma amin rabbi asma fa'na wa judamanna wa bisisadi minna bil mustafa rasulina bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi adahabi alani wa sahbihi dadakasi subi walhamdulillahi fil bari wassanahi. Doa penutup. Oke, doa penutup. Astagfirullahal azim, astagfirullahal azim wa atubu ilayhi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash-shakirin wa hamdan-na'imin. Hamdul-wafidin 'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin qadwa tahiyati adrikna ya Rasulullah. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وكلية الأغيار ومفتاح باب النساء سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعمنا ورضوان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصارنا وضيائها وقوت أرواحنا وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا نور يا حق يا مبين نور قلوبنا نور وجوهنا نور جسدنا بنور علمك وبنور الهداية وبنور معرفتك يا الله كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم أهل الضير والمفسدين والحاسدين والكافرين والمنافقين والظالمين يا الله.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأغنياء الشاكرين والصابرين والمخلصين يا الله. اللهم اجعل جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما يا الله، وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا حفيظ فضلا لكل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. اللهم بحق لي 5 أطفئها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رزاق يا وهاب يا هادي يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربنا والعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, kepada peserta yang kita lakukan kita Al-Arba'in An-Nawawiyah, saya sampaikan meskipun saya bukan orang yang ahlinya untuk memberikan ijazah salam kitab ini, tapi saya mengikuti tradisi para ulama yang bisa ikuti ya, sama-sama para ulama kita yang terbaik yang bisa diambil ilmunya. Saya sampaikan kepada semuanya bahwa saya memberikan ijazah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini kepada yang hadir dengan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.